Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Kita baru saja menyelesaikan sembahyang pagi kita, dan kita akan membaca renungan yang diambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu adalah satu kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan kitab Kidung Agung. Kitab-kitab ini dituliskan untuk menunjukkan pertobatan Raja Salomo. Karena pada masa akhir pemerintahannya, Raja Salomo telah jatuh ke dalam dosa karena pengaruh para istri-istrinya yang kebanyakan adalah para penyembah berhala. Coba kita baca dalam 1 Raja-Raja 11. Di dalam 1 Raja-Raja 11, ya, kita baca demikian. 1 Raja-Raja pasalnya 11. Ayat yang ke-1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Terus sampai dengan ayat yang ke-4. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud dan ayahnya. Ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Ashitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Terima kasih. Jadi kita melihat Salomo jatuh pertama karena begitu cinta wanita. Ada banyak wanita yang dinikahi oleh dia. Dan wanita-wanita ini adalah wanita-wanita bangsa asing yang adalah wanita-wanita penyembah berhala. Akhirnya dipengaruhi. Akibatnya, karena dipengaruhi oleh wanita-wanita ini, akhirnya Tuhan marah kepada Salomo. Dan kita baca di dalam ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Teruskan. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Terima kasih. Karena dosanya inilah akhirnya Tuhan marah kepada Salomo. Dia dihukum. Dengan jalan kerajaannya akan dipecah jadi 2. Sehingga akhirnya sepeninggal Salomo, kerajaan itu memang pecah jadi 2. Yaitu kerajaan sebelah utara yang disebut sebagai kerajaan Samaria, dan kerajaan sebelah selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda, di mana kota Yerusalem berada. Dengan demikian, meskipun Salomo itu dimarahi, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan pada Salomo untuk bertobat, karena dia tidak dihancurkan sama sekali. Dan kelihatannya Tuhan masih menunjukkan belas kasihan karena janjinya kepada Daud untuk Salomo. Sehingga akhirnya ketika masa tua ini mungkin, dan saya yakin itu terjadi, Salomo akhirnya merenungkan hidupnya masa lalu sehingga mengalami pertobatan dari dalam, dan pengalaman pertobatannya itulah yang akhirnya dituangkan di dalam ketiga tulisan ini, yaitu kitab Amsal,
kitab pengkhotbah, dan kitab Kidung Agung. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan membaca dari kitab Amsal untuk kita memahami pengalaman Salomo yang akhirnya dia menjadi takut pada Tuhan dan dia hidup menjelang kematiannya kembali kepada Tuhan, dan mungkin karena memang tidak diceritakan dalam Alkitab, dewa-dewa kejijikan yang tidak dikenal perkenan Tuhan itu dibuang, dan akhirnya dia mulai memfokuskan dirinya untuk kembali ke cinta kepada Tuhan. Untuk itulah kita baca Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima pendidikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi dari pembukaan daripada kitab yang dituliskannya, Salomo atau Sulaiman memberikan keterangan tujuan ini ditulis untuk apa. Dikatakan Amsal-amsal Salomo bin Daud. Salomo anak Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi tujuannya adalah mendidik pembacanya mengerti hikmat ilahi, mengerti didikan secara kesalehan, dan mengerti kata-kata yang bermakna untuk tujuan-tujuan mendaki ke dalam pengalaman spiritual. Terus ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Ya tentunya ini bukan didikan secara akademis ini. Lebih pada didikan secara spiritual. Lebih pada didikan secara moral. Lebih pada pendidikan secara agamawi, sehingga orang jadi pandai dalam hidup. Ya, bukan pandai pada ilmu akademis, tapi pandai dalam hidup. Ya. Maka dikatakan menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah moral, itulah akhlak, itulah etika. Saya kira ini penting sekali bagi kita zaman ini, karena sekarang banyak sekali manusia, orang-orang muda sudah kehilangan etika, sudah kehilangan akhlak, dan tingkah lakunya jadi kurang ajar. Maka Amsal ini perlu bagi kita untuk membentuk karakter, untuk menolong kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk memberikan ayat 4 kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, orang tidak punya pengalaman dalam kehidupan, kalau hidupnya hidup dalam tidak pernah ada didikan apapun dari orang tuanya atau dari masyarakatnya atau dari lingkungannya, akhirnya dia hidupnya mengikuti hawa nafsu saja. Nah, Amsal ini tujuannya adalah untuk mengarahkan orang supaya jalannya tidak menyeleweng. Maka dikatakan di sini untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Ini kecerdasan rohani, kecerdasan batin, ya, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Lah, orang muda kalau nggak dididik gimana? Ya, dia akan dipengaruhi oleh orang-orang fasik,
Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1, coba kita baca ayat 1 sampai 3. Satu saja dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. kumpulan orang pencemooh. Ini yang akan diikuti orang muda. Ketika orang muda itu tidak tahu arahan kehidupan, maka hidupnya akan berjalan dalam jalannya orang fasik, duduk di tempatnya orang pencemooh. Terus apa lagi yang kedua? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, berdiri dalam jalan orang berdosa. Di kota-kota besar terutama. Pengaruh ini sangat kuat. Nah, oleh karena itu Amsal ini akan memberikan kepada orang-orang muda jalan apa yang seharusnya ditempuh. Jalan apa yang seharusnya diikuti. Tapi bukan hanya dengan orang muda saja, orang tua juga. Dikatakan orang berpengalaman, orang tidak berpengalaman. Orang tidak berpengalaman bukan hanya orang muda, orang tua juga ada yang tidak berpengalaman dalam hal ini. Iya tak? Terus, nah karena itulah tujuan daripada Amsal ini, maka dihimbau dalam ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Kalau kita sudah merasa bijak, sudah tahu, sudah mengerti hal-hal rohani, sudah mengerti bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berakhlak yang baik, maka mempelajari ini pun tetap ada gunanya. Maka diperintahkan, baiklah orang bijak mendengar. Artinya ya mendengar, mempelajari, dan menambah ilmu. Akhirnya pengetahuannya tambah gitu loh. Jangan merasa kita sudah tahu, kita sudah pinter, akhirnya tidak mau belajar. Ya akhirnya kita tidak berkembang, muter-muter di situ aja. Makanya di sini diperintahkan, baiklah orang bijak, kalau sudah merasa bijak ya tetap mendengar, tetap belajar, dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian, kalau kita sudah merasa punya pengertian, tetap saja belajar, memperoleh bahan pertimbangan. Jadi wawasan kita jadi lebih luas. Dengan mempelajari kebenaran-kebenaran ini, wawasan kita jadi lebih luas. Karena pengetahuan kita itu terbatas. Hikmat kita pun masih perlu bertumbuh di dalam banyak hal. Maka kita perlu mempelajari firman ini. Ya, terus untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan, dan teka-teki orang bijak. Ya, biarpun ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kitab suci itu tidak gampang dimengerti. Maka Alkitab mengatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, dan ini berbicara mengenai surat-surat Paulus. Dan itu berlaku untuk seluruh bagian kitab suci juga. Coba ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Nah, berarti Petrus sebagai ketua para rasul mengakui tulisan-tulisan Paulus. Apa dia bilang? Telah menulis kepadamu. Berarti waktu itu sudah ada kumpulan surat-surat Paulus. Meskipun belum berbentuk kitab suci. Pada waktu ini dituliskan. Terus? Kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan. Nah, berarti Pak Petrus mengakui bahwa tulisan Paulus itu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Padahal hikmat itu salah satu dari karunia Roh Kudus. Berarti Petrus mengakui surat-surat Paulus itu memang diilhami oleh Roh Kudus, diwahyukan secara ilahi. Ya, Efesus pasal 3. Ayat yang ketiga dan 4. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada aku dengan wahyu. Ya, rahasia Allah dinyatakan kepada Paulus dengan wahyu. Berarti tulisan Paulus itu adalah bersumber dari wahyu ini. Terus? Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus.
Jadi kalau gitu, sebagaimana pengakuan Paulus bahwa dia mendapatkan wahyu, Petrus mengakui bahwa tulisannya itu berdasarkan hikmat yang diberikan kepadanya, dan hikmat itu adalah salah satu karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Tapi kepada tiap-tiap orang dia karuniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Oke, untuk berkata-kata dengan hikmat, berarti hikmat itu adalah karunia Roh Kudus. Dan Petrus mengakui tulisan-tulisan Paulus itu diberikan kepadanya sesuai dengan hikmat, sesuai dengan karunia Roh Kudus, sesuai dengan pewahyuan. Dan kembali kepada 2 Petrus pasal 3 tadi, ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan. Menurut hikmat yang diberikan kepadanya. Terus? Hal itu dibuatnya dalam sebuah surat. Dalam semua suratnya. Ya, berarti semua suratnya Paulus diakui oleh Petrus sebagai ilham dari Roh Kudus. Berarti bukan karangan dia sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan Paulus yang merusak agama Kristen atau mengarang agama Kristen, orang itu keliru. Orang rasul asli, rasul pimpinan para rasulnya Yesus saja mengakui kok tulisan Paulus ini berasalkan dari karunia hikmat. Terus? Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Terus? Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Nah, ternyata tidak semudah itu baca kitab suci itu. Termasuk tulisan Paulus. Termasuk kitab Amsal juga. Semua yang diilhamkan Roh Kudus itu ada hal-hal yang sulit untuk difahami. Tidak semua orang ngerti. Makanya banyak kesesatan, banyak tafsiran yang palsu. Bahwa orang mengklaim kembali kepada Alkitab itu saja belum jaminan apa-apa. Karena masalahnya bukan pada Alkitabnya, pada tafsiranmu yang menjadi masalah. Kalau kitabnya tidak berubah, tafsiranmu, pemahamanmu itu yang membuat orang tersesat. Kalau kamu keliru. Maka dikatakan dalam ayat itu, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang tidak memahaminya. Dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka. Itu maka terjadi pemutar balikan karena orang itu tidak memahami, tidak mau belajar, merasa telah pandai. Aku bisa belajar sendiri tanpa tuntunan orang. Nonsense. Kita selalu belajar dari orang lain. Kita belajar dari para pahlawan-pahlawan iman sebelumnya yang kita dalam gereja Ortodoks disebut sebagai para bapak gereja ini. Karena mereka belajar dari para rasul. Ketidakrelaan untuk belajar dan ketidakrelaan untuk mempelajari dan belajar dari orang lain yang mungkin dia pengetahuan pendidikannya lebih tinggi, itu tanda kesombongan. Saya ini ya, biarpun saya sudah belajar puluhan tahun dan tetap mengajar, saya tetap belajar. Kemanapun saya bawa buku, yang dekat dengan saya tahu itu. Dalam mobil saya bawa buku, di sana saya baca. Kalau pas badannya nggak capek, saya baca. Sehingga dengan demikian tetap ada waktu untuk membaca biarpun sesibuk apapun. Untuk belajar itu. Nah itulah sebabnya kembali kepada Amsal 1 tadi. Ayatnya yang keempat, tolong bacakan. Oh, itu ayat 6 kelihatannya. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ya, baiklah orang bijak mendengar. Biarpun kamu merasa sudah bijak, tetap harus mendengar, belajar, dan menambah ilmu. Jangan merasa kamu sudah tahu. Di atas langit tetap ada langit. Ya. Dan baiklah orang yang berpengertian, nah ini kalau orang berpengertian, memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan, dan teka-teki siapa? Orang bijak, ya para nabi, ya para bapak gereja. Kita perlu kerendahan hati untuk rela mendengarkan suara dari masa lalu. Kebijakan dari masa lalu.
dari orang-orang kudus. Ya. Nah, tujuannya apa ini? Tujuannya membentuk ayat 7 ini loh. Takut akan Tuhan. Tuh. Nah, takut akan Tuhan itu bukan seperti takut akan macan, ketakutan bergemetar, itu bukan gitu. Takut akan Tuhan itu hormat pada Tuhan, mentaati firman-Nya, menerapkan firman-Nya tanpa berbantah-bantah dalam pikiran kita ini. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksudnya pengetahuan rohani ya. Kalau kita udah sombong, tidak ada takut sama Tuhan, kita merasa kita paling pandai, kita sudah benar semuanya, sudah tahu semuanya, saudara sedang dibutakan oleh ego saudara. Sepandai-pandainya kita, tetap saja masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita ketahui. Sepandai-pandainya kita, masih ada orang yang lebih berilmu dari kita, di atas kita. Jangan merasa kita sudah pandai. Makanya kalau kita rela untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan akhirnya rela mempelajari baik dari kitab suci, baik dari tulisan-tulisan para orang suci, baik dari Papa gereja, dari hikmat masa lalu, maka akan timbul rasa takut akan Tuhan ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita menghina dan tidak mau mendengarkan kata orang, wah saya paling pandai, saudara dikatakan kitab suci, orang bodoh. Orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Kalau tidak mau belajar dari yang lain, tidak mau belajar dari orang-orang kudus sebelumnya, tidak mau belajar dari pengalaman mereka, kita akan berputar-putar dalam kebodohan kita sendiri. Biarlah kita bijak. Biarlah kita menjadi orang berpengertian, dan biarlah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan karenanya. Tuhan berkati. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.